Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak ada suaraku? Kedengeran. Oke. Oke, Kak Siva, bisa share screen? Oke. Mungkin langsung tak mulai aja ya, karena ini udah banyak partisipannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Andrian Ramilia dari SI 19 dan Kak Siva dari SI 19. Pada kesempatan kali ini pertemuan pertama ya praktikum. Kita akan bahas tentang modul 2. Sebelum masuk ke modul, kayaknya ini aja dulu deh ya. Apa namanya? Kalian udah ada yang nonton itu nggak? Yang modul 1 nggak videonya? Kira-kira udah ada yang ngerjakan belum? Oh, Halo, jawab sudah aja, Kak. nggak apa-apa. Sudah, sampai mana? Gimana? Ada kesulitan nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang dibingungin? Tanya-tanya dulu aja deh. Kalau nanti dapat nilai aktifan kok kalau kalian tanya. Sebutin NIM-nya ya, kalau ada yang mau tanya. Izin tanya Kak. Iya. NIM nama saya Lili Wulandari, NIM 1001. Saya bingungnya tuh yang di bagian primary sama apa Kak? Yang ada dua itu primary sama sunmori atau apa gitu Kak? Secondary. Oh iya, primary iya sama itu. secondary ya. Iya Kak. Nah, kalau kalau itu gini maksudnya. Maksudnya primary sama secondary itu ketika misalkan ada suatu atribut yang bisa dijadikan primary UID. Misalkan nama ya. Nama itu kan bisa jadi primary UID. Misalkan nama lab. Cuman kalau nama lab itu kan suatu saat ke depan ada kemungkinan untuk berubah kan. Jadi ketika nanti nama lab itu berubah, otomatis kalian juga harus mengubah database-nya. Nah, oleh karena itu kita perlu primary UID yang lain, yaitu kita pakai ID. Nah, ketika kita pakai ID sebagai primary-nya, maka nanti nama itu bisa jadi secondary-nya, kayak gitu. Gimana? Udah jelas atau masih ada yang mau di itu lagi? Oh, udah jelas Kak. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum mulai materi? Ya, Rek, gak apa-apa, Rek, tanya aja kalau yang masih bingung. Mungkin aku mau tanya, kalau yang soal UID semuanya paham tak sama entitas? Insya Allah paham, Kak. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja deh, Kak. Langsung ke pembahasannya aja deh. Oke, langsung bahas modul ya. Masuk kan ya? Masuk, Kak. Masuk, Kak. Ya wes, ini sebenarnya modulnya hampir sama yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita belum bahas secara langsung, mungkin kita bahas secara langsungnya sekarang ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kira-kira kalian tahu nggak sih kalau apa aja yang bisa dimasukin buat jadi entitas? Ada yang tahu nggak? Jawab aja deh, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, nggak bakalan dimarahin kok. Itu, Kak, saya. Itu Ya, yang NIM tadi. berapa? 1035 ya? Iya, Andini NIM 1035. Itu yang bisa jadi entitas itu kayak subnya entity. Kayak nomor telepon gitu-gitu. Kalau yang entity itu kayak kelihatan fisiknya gitu. Iya, makasih. Boleh. Mau tak luruskan?
Andrian udah dicatat kan ya NIM-nya tadi? Udah. Ya wes. Yang bisa dimasukin jadi entitas itu mungkin ada 3. Yang pertama itu barang yang kelihatan atau benda, terus abstrak sama peristiwa. Jadi ketiga hal itu bisa dimasukkan jadi entitas gitu. Nah, buat lebih jelasnya mungkin kita bahas ya. Ini yang pertama, Fasilkom memiliki beberapa lab. Lab ini kan benda ya, kelihatan. Ini bisa dijadikan entitas gitu. Nanti atributnya itu di kalimat selanjutnya, yaitu setiap lab memiliki nama dan deskripsi. Ini udah dikasih apa catatan sama Pak Arif, kata yang diwarnai biru adalah calon entity, yang diwarna kuning adalah atribut dari entity. Silakan dilanjutkan analisa narasi untuk mencari entity dan atribut. Mungkin ada yang udah selesai mengerjakan ini, udah nyari entitas-entitasnya sama atributnya mungkin. Belum? Yang bagian mana, Kak? Ini, mulai dari paragraf 3 sampai ke bawah. Masih belum, Kak. Tapi kemarin sudah sempat nonton yang di video itu. Ya wis dibahas aja ya, mulai dari paragraf 2. Setiap lab di Fasilkom memiliki beberapa barang. Nah, barang ini kan juga benda yang bisa dilihat. Ini bisa dijadikan entitas. Setelah itu, setiap barang memiliki nomor pengenal yang dicetak di barang, jenis barang, dan deskripsi barang. Ini bisa dimasukkan jadi atributnya barang. Tapi di sini ada satu hal yang sebenarnya bisa dijadikan entitas. Kira-kira apa? Apa kalian tahu? Mungkin kalau ada yang tahu bilang aja, bisa masuk nilai keaktifan. Saya mungkin Kak. Iya, coba. Perkenalkan nama saya Aisyah Auliana, NIM 1020. Mungkin entitinya itu peminjaman. Iya, gak apa-apa. Tapi yang aku maksud di sini, ini ya, yang mungkin aku kalau tadi bilangnya belum jelas, ini yang ada di sini, nomor pengenal yang dicetak barang, jenis barang, dan deskripsi barang yang sebenarnya bisa dimasukin di atributnya barang. Tapi ada satu, yaitu jenis barang, yang ini seharusnya dijadikan entitas sendiri, karena mungkin ada yang tahu karena apa? Sebelum aku lanjut. Mungkin bisa memiliki Mbak atribut sendiri kayak gitu. Iya boleh, tapi tak luruskan juga kalau jenis barang itu kalau nggak disendirikan itu kan biasanya jenis barang itu kan banyak ya, banyak ragam jenisnya. Nah itu kalau dimasukkan jadi atributnya barang itu nanti jadi perulangan atau jadi redundan gitu. Kalian udah dapat materi redundan kan ya? Sudah, Kak. Ya, itu jadi alasannya itu karena kalau jenis barang dimasukkan jadi atributnya barang itu nanti bakalan terjadi redundan gitu, terjadi perulangan yang nantinya bisa berakibat ke data-data yang lain gitu. Tadi yang jawab NIM berapa ya? Belum dicatat, Kak. Belum nyebutin NIM soalnya. Oh, Nuraini Latifah, NIM 1006. Terima kasih. Terus tak lanjut ya. Setiap jenis barang bisa terdiri atas beberapa item barang yang berbeda. Misal, lab basis data memiliki 17 barang berjenis komputer. Setiap komputer memiliki nomor pengenal dan deskripsi yang berbeda. Kira-kira di sini ada entitas yang bisa barang atau abstrak atau peristiwa yang bisa dijadikan entitas enggak dari kalimat ini? Itu saya. Coba sebutin sama NIM ya, jangan lupa.
itu bisa bisa itu Mbak memiliki 17 barang, itu maksudnya item barang yang berbeda. Ya, tapi kayaknya di sini nggak ada yang bisa dimasukin apa ya, buat jadi entitas baru. Karena kalau yang 17 barang itu berjenis komputer itu cuma apa ya? Bahasanya itu cuma buat buat nambahin kata-kata aja. Ini kan termasuk barang yang udah kita jadikan entitas di awal ini. Jadi kalau di sini belum ada entitas baru yang bisa dimasukkan jadi entitas gitu. Izin menambahkan, Terus, Kak. silakan Jadi Mas kalau Andrian. Oke, kalau dari aku sendiri, ini kalau kalian mau mengidentifikasi entity, itu dilihat ininya aja. Misalkan itu kan ada ya, setiap lab di Fasilkom memiliki beberapa barang. Nah, barang ini kan termasuk benda nyata. Nah, dia kan udah dijadiin entity tuh. Jadi kalau untuk yang kayak 17 barang berjenis komputer, itu udah nggak perlu lagi kalian jadiin entity, karena di sini kita udah punya entity barang, kayak gitu. Terus mungkin ini, kalian ini bisa nggak bedain antara atribut antara sumber entity yang benda nyata, abstrak, atau peristiwa? Kira-kira kalian ada yang bingung nggak? Terutama di yang benda abstrak. Udah bisa, tak? Iya, Pak. Jujur. Iya, lumayan bingung. Nah, oke. Jadi kalau benda nyata itu ya benda yang bisa bisa katanya kayak lab, kepala lab, barang kayak gitu kan. Kalau peristiwa itu contohnya itu yang kayak nanti ada kayak peminjaman, terus ada kegiatan kayak gitu. Kalau untuk yang abstrak itu cara nentuinnya tuh kalian bisa lihat dari gini. Jadi dari sebuah kalau dia punya atribut, kalau dia punya instance, kalau dia dimasukin, itu akan terjadi redundan atau dia itu punya multi value atribut. Nah, kalau dia redundan atau multi value atribut, itu dia masuk ke kategori yang benda abstrak. Contohnya kayak jenis. Kalau jenis tadi kan, semisalkan kita menggolongkan cuman ke beberapa barang yang banyak tadi itu cuman ke 3 jenis barang saja. Jadi kan nanti pencatatannya itu kan otomatis dia kan terjadi redundan gitu. Jadi dia bisa masuk ke kategori yang benda abstrak. Gimana? Ada yang ditanya lagi nggak sebelum lanjut ke bawah nih? Udah ya, clear berarti. Lanjut ya. Lanjut dari paragraf ketiga. Barang di lab bisa dipinjamkan untuk kegiatan UKM di lingkup Fasilkom. Sebuah UKM bisa mengadakan beberapa kegiatan. Untuk menjalankan sebuah kegiatan bisa dilakukan beberapa peminjaman barang ke lab. Setiap peminjaman bisa meminjam beberapa barang di satu lab. Setiap untuk satu kegiatan bisa dilakukan beberapa kali peminjaman. Untuk meminjam barang ke lab yang berbeda perlu dilakukan peminjaman baru. Kira-kira ada nggak yang bisa dijadikan entitas? Ada banyak nih. Kalau memang mau jawab, jangan lupa nih ya. Saya mau coba jawab. Coba. Perkenalkan, nama saya Atika Mul Azizia, NIM 1012. Dari paragraf itu ada mungkin 3 entity, yaitu kegiatan, UKM, sama peminjaman. Iya, boleh. Kegiatan. Oke, jelas. Kegiatan, UKM, sama peminjaman ya? Iya, Kak. Saya Kak, izin. Iya, boleh, silakan. Ini NIM 1035, Kak. Iya. Itu kegiatan UKM dan juga lab. Kegiatan, UKM, sama lab. Ya, kegiatan UKM lab. Ada 2, Kak. Izin Mungkin nambahin kalau lagi nih, Kak. lab,
Mm-mm. Ya, jadi kalau lab itu kan udah dicatat di atas nih. Kan kalian udah nyatet entity lab di atas. Jadi kalau misalkan di bawah itu ada lab lagi, itu nggak perlu lagi dicatat. Jadi cukup satu kali aja gitu. Cukup satu kali aja. Nah, untuk yang kegiatan UKM itu juga mungkin sudah diwakilkan sama entitas kegiatan ya. Kegiatan itu yang dimaksudkan juga kegiatan UKM. Nah, UKM juga termasuk entitas karena kan apa ya? UKM itu termasuk apa? Mungkin ada yang bisa Gimana, jelaskan Kak? UKM termasuk apa? Mungkin karena UKM bisa ngelakuin beberapa kegiatan, Kak, jadi masuk ke peristiwa, makanya jadi entitas. Terima kasih jawabannya. Mungkin ada yang mau lagi nambahin nggak? Ya wis, itu ya catatannya. Jadi kalau misalkan udah kita nemu entitas, terus kita baca-baca lagi kok nemu itu lagi, kata-kata itu lagi, mungkin nggak perlu dicatat lagi karena udah diwakilkan, cukup ditulis satu kali aja gitu. Nah, terus selanjut ya. Dalam sebuah peminjaman perlu dicatat peminjaman dilakukan dari lab apa, tanggal persetujuan kepala lab, barang apa saja yang dipinjam, penanggung jawab peminjaman dari UKM, untuk kegiatan apa, UKM-nya, tanggal pengambilan barang, serta asisten yang memproses pengambilan barang. Kondisi barang saat dipinjam juga perlu dicatat. Kira-kira ada entitas lain nggak? Izin mencoba menjawab, Kak. Saya Rindi, Yes, NIM 1024. Entitasnya asisten. Udah masih itu. Iya. Izin menjawab, Mbak. Mungkin intent apa? Ya, silakan. Itu ke kondisi barang, Mbak. Kondisi barang, betul. Setting. Kenapa kok kondisi barang masuk entitas? Mungkin bisa ditambahkan? Karena bisa, oh iya, mungkin bisa ke Mbak, karena ada beberapa kayak pilihan barang, maksudnya barang itu masih 80% pakai atau 90% pakai gitu, Mbak. Boleh. Oh iya, NIM saya 1090, Mbak, Asli Rahman. Terus, ya silakan. Gimana? Ada lagi nggak? Kalau nggak aku lanjut ke paragraf terakhir. Mohon maaf Kak, tadi terputus. Ya silakan. Itu Kak, Gimana? mungkin dari saya tambahannya itu kepala labnya Kak. Oh iya, tadi kepala lab belum tak omongin ya kalau di sini udah dicatat gitu. Bener kok, kepala lab masuk entitas baru. Nah, untuk yang di paragraf terakhir ini mungkin nggak ada ya karena udah dicatat dijadikan entitas, udah dicatat buat dijadiin entitas di atas-atas. Kayak setelah selesai maka UKM mengembalikan barang via asisten. Perwakilan UKM yang mengembalikan barang dicatat. Asisten yang menerima barang dicatat. Asisten mencatat tanggal pengembalian serta kondisi barang yang dikembalikan. Setiap satu pengembalian bisa mengembalikan barang dari peminjaman yang berbeda-beda. Tuh, jadi yang paragraf terakhir ini cuma pengulangan aja dari paragraf-paragraf sebelumnya gitu. Nah, setelah menentukan entitas, Kak Siva, sekarang gimana? Kak, bentar. Ini kayaknya di yang di paragraf sebelumnya itu ada yang kelewat deh. Itu ada yang bisa jadi entitas lagi satu,
sama itu Kak, mungkin atributnya ada yang mau jawab tuh, kira-kira ada yang bisa dijadiin atribut kan di situ belum ditandain Kak. Iya, ini mau tak tambahin yang atribut. Mungkin kalau yang entitas ada yang kelewat, ada yang bisa jawab nggak? Ada itu satu, ayo. Izin menjawab, Kak. Menjawab. Dulu. Ya, silakan. Ayo, tadi yang mau jawab siapa tadi? Ada yang mau jawab nggak? Mungkin saya, Kak. Iya, silakan. Nama saya Dimas Satria Nugraha, NIM 1102. Mungkin yang di paragraf terakhir itu yang bisa dijadikan entity itu perwakilan UKM, Kak? Iya, betul. Ya, itu benar. Terus aku mau ngelurusin yang ini ya, tadi yang jenis yang kondisi barang. Yang kondisi barang itu kenapa dia dijadikan entity sendiri? Karena kondisi barang ini sebenarnya kan itu dalam satu kali peminjaman itu kan bisa meminjam beberapa barang. Nah, otomatis pencatatan kondisi barangnya itu kan bakalan multi value atau enggak ini kondisi barang itu bisa dicatat kondisinya itu kayak misalkan kondisinya baik, kondisinya buruk kayak gitu. Itu kan nanti akan terjadi redundan. Itulah kenapa kondisi barang itu dijadikan entity sendiri. Terima kasih Mas Andrian. Yuk, Mungkin lanjut ke atribut ya, buat atribut setiap entitas ya. Nah, catatan sendiri, misalkan di dalam studi kasus ini ada beberapa entitas yang atributnya itu nggak disebutkan di sini. Jadi kalian bisa menambahkan atribut sendiri yang sekiranya cocok untuk entitasnya. Itu gimana? Paham? Ya wes, aku mulai dari entitas peminjaman. Mungkin ada atribut yang kalian tahu buat dijadikan atribut buat entitas peminjaman di sini, di studi kasus ini. Izin menjawab, Mbak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Lina Desa Fitri, NIM 1049. Mungkin atribut peminjaman itu pengembalian. Atribut peminjaman itu pengembalian. Mungkin mau tak luruskan ya, yang peminjaman di sini, yang dimaksudkan di studi kasus ini itu peminjaman itu seperti transaksi. Paham enggak? Jadi ini tak contohkan aja ya. Ini kan peminjaman. Nah, di sini ada atributnya itu bentar. Tanggal pengembalian, tanggal peminjaman kayak gitu. Jadi yang dimaksudkan peminjaman di sini itu kayak transaksi jual beli gitu. Jadi tanggal pengembaliannya kapan, terus tanggal peminjamannya itu kapan kayak gitu. Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Apakah ID barang itu juga termasuk atribut, Kak? Kalau ID barang itu bisa dijadikan UID ya atau primary key. Karena kan syaratnya primary key itu kalau harus unik dan berbeda biar bisa dibedakan dari atribut-atribut atau entity-entity yang lain. Jadi kalau ID kayak gitu terus nomor seri itu mungkin bisa dijadikan primary key. Ya masuk atribut juga gitu. Kak, izin menjawab mungkin yang tadi untuk atribut dari peminjaman itu tanggal persetujuan kepala labnya, Kak. Ada lagi? NIM
128. Ada lagi, ayo nambah nilai buat kalian. Mungkin untuk kegiatan apa itu, Kak? Buat entitas kegiatan ya? Iya. Buat entitas kegiatan itu bisa ada atribut, ditambahkan atribut tanggal atau nama kegiatan gitu. Terus kalau ini yang kepala lab, kira-kira atributnya apa aja? Mungkin saya Kak Ya, silakan. Bisa nama dosen, bisa NPM dosen atau nomornya itu, kepala lab maksudnya, kepala lab, terus mungkin alamat kepala lab juga bisa. Itu sih dari saya. Bagus kok jawabannya, terima kasih. Terus iya Kak. Terus aku mau nambahkan yang soal UID atau primary key itu, semisal di entitasnya itu ndak ada apa ya, hal yang bisa dijadikan sebagai primary key yang unik, itu bisa kalian buat sendiri gitu. Buat sendiri ID, misal peminjaman itu kan biasanya nggak punya ID sendiri gitu ya di dalam studi kasus ini. Itu kalian bisa nambahin sendiri jadi ID peminjaman gitu. Terus ID lab-nya gitu, terus ID barang. Tapi kan kalau ID barang ini punya yaitu nomor pengenal yang dicetak di barang atau nomor seri dari barang tersebut gitu. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, saya izin bertanya, Kak. Silakan. Saya kurang paham bedanya atribut sama instance itu gimana ya, Kak? Ya wis, tak jawab ya. Kalau atribut itu misal di entitas lab. Di entitas lab itu ada atributnya ID, nama, sama deskripsi. Nah, kalau sepengetahuanku instan itu isinya dari atributnya itu. Jadi namanya itu apa? Misal nama labnya lab basis data gitu ya. Itu namanya instance gitu. Misal mungkin dari Mas Andrian ada tambahan atau pelurusan dari jawaban saya? Oke, jadi caranya bedakan itu ya atribut sama instance itu kan gini, semisalkan kalian punya lab, jadi kan yang lab itu biasanya kita ada ID, ada nama kan kayak gitu kan. Nah, ID sama nama itu disebut atribut dari entity lab. Sementara untuk instance itu isinya. Jadi misalkan ID 1 itu lab basis data gitu, ID 2 lab pemro. Nah, isinya itu instance gitu. Isi dari atributnya itu namanya instance gitu. Mungkin kurang jelas atau mau ditambahkan contoh lagi? Kalau isinya atribut itu bukannya atribut value itu, Mbak? Atribut value. Bentar ya. Itu berdasarkan ini ya, sepemahamanku dari PPT-nya yang ada di dosen itu ya, mungkin bisa dikoreksi kalau misalkan ada itu. Jadi kalau pemahamanku sendiri ya gitu. Jadi atribut itu atributnya dari entitinya. Sementara kalau untuk instance itu ya isinya gitu. Misalkan ada untuk yang nama lab itu ada apa aja. Nah, itu misalkan lab basis data, lab pemro, nah itu instance-nya. Itu sih kalau sepemahamanku. Mungkin Kak Siva ada ini lain? Iya, sejauh ini yang tak simpulkan kalau instance sama atribut value itu mungkin sama ya, sama-sama isinya dari atribut. Tapi
karena aku sama Mas Andrian mungkin belum yakin, jadi bisa kita buat PR, nanti kita bahas di praktikum setelahnya ya, selanjutnya, atau enggak kita bahas di grup, gimana? Biar sama-sama yakin dan sama-sama kita ngerti gitu, sama-sama paham, kan di sini kita sama-sama belajar gitu. Gimana? Iya, Mbak. Ya, Mbak. Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Sama-sama, makasih ya pengertiannya. Iya, Mbak. Mungkin ada lagi yang mau tanyakan soal entitas sama atribut yang sejauh ini masih kita bahas? Kalau enggak, mungkin aku mau ngasih resuman, bukan resuman sih, gambaran ke kalian soal entitas sama atribut yang ada di studi kasus ini. Dari entitas lab, mungkin atributnya ada ID, nama, sama deskripsi yang bisa ditambahkan. Terus kalau kepala lab, mungkin atributnya ada NIP sama nama. Terus kalau barang, nomor seri atau nomor pengenal yang dicetak di barang sama deskripsi barangnya. Setelah itu kalau UKM, mungkin bisa diisi atribut ID, nama UKM sama deskripsi dari UKM-nya. Setelah itu kalau kegiatan, itu atributnya bisa berisi ID, tanggal, sama nama kegiatan. Kalau peminjaman, bisa diisi atribut ID, tanggal peminjaman, sama tanggal pengembalian. Atau bisa kalian sebut entitas transaksi gitu. Kalau perwakilan UKM, mungkin bisa diisi atribut NIM sama nama, sama halnya dengan entitas asisten gitu. Kalau entitas jenis, mungkin bisa diisi ID, nama jenis, sama deskripsi gitu. Terus kondisi barang, itu bisa kalian isi ID sama statusnya gitu. Jadi mungkin bisa kalian ingat-ingat atau mungkin kalian udah catat gitu. Jadi buat pembelajaran atau kita buat belajar sama-sama untuk kedepannya gitu. Mungkin cukup jelas, apa mau diulangi lagi? Apa mau lanjut ke pembahasan selanjutnya? Oh, bisa diulangi lagi, Mbak. Tadi terlalu cepat. Dari mana yang mau diulangi lagi? Mulai dari peminjaman. Gampangnya disebut transaksi itu bisa diisi atribut ID, tanggal peminjaman, sama tanggal pengembalian. Kalau perwakilan UKM sama asisten, bisa diisi atribut ID sama namanya. Nah, kalau jenis, bisa diisi atribut ID, nama jenis, sama deskripsi gitu, biar tadi udah jelas kan ya kenapa jenis barang dijadikan entitas sendiri, bukan dimasukkan pada atribut barang. Terus yang terakhir itu kondisi barang, entitas kondisi barang bisa diisi atribut ID sama statusnya gitu. Gimana? Lanjut? Lanjut, Mbak. Soal 1 identifikasi entiti dan atribut sudah ya. Ini kalian kalau ngerjain di kotai gini, Rek, dikasih tabel kayak gini. Apa belum ada yang ngerjakan, tah? Izin menjawab, Kak. Kalau saya entity itu langsung di bawahnya gitu, Mbak, nggak usah di tabel-tabel. Jadi kayak entitinya nanti apa-apa langsung di bawahnya itu langsung dikasih kayak atribut gitu. Oh gitu. Jadi nggak Tapi ditulis kategori, masih belum ditulis kategorinya apa gitu. Kalau dari Pak Arif gimana? Harus dikasih tabel gini atau gimana? Mungkin dari Pak Arif nggak dikasih tahu harus gimana, Kak?
Ini ya, aku mau meluruskan terkait pengerjaannya ya. Jadi kalau dari Pak Arif itu disuruhnya itu ya mengikuti instruksi yang ada di modul. Jadi kalau semisalkan kalian ngerjainnya tulis tangan, buat yang tulis tangan, ya itu ya ikutin aja yang di modul itu. Jadi kan yang di modul udah ada tuh yang kayak dibikin tabel-tabel ya. Kurang lebih kayak gitu sih format pengerjaannya. Terus kalau untuk yang bikin video dari Pak Arif itu kemarin boleh pakai PPT, nggak apa-apa. Tuh. Karena nanti kan kalian langsung jelasin kalau untuk yang bikin video. Terima kasih Mas Andrian. Ya wes kita lanjut ke soal 2 ya, identifikasi entity dari multi-value atribut dan redundant atribut. Jadi kayaknya udah disinggung sama Mas Andrian soal multi-value atribut sama redundant atribut ya Mas? Apa belum tadi? Udah. Berarti insya Allah paham ya soal multi-value atribut sama redundant atributnya? Kalau diem tak anggap sudah ya Rek ya? Biar kita nggak lama-lama juga. Kak, mungkin bisa diulang lagi. Oke. Gimana Kak? Kak Siva atau apa nih? Kak Andrian aja nggak apa-apa Mas, silakan. Oke, jadi kalau redundan itu contohnya di sini akan ada contohnya nih, jenis barang. Dia itu redundan kan. Misalkan gini deh contohnya. Kalian punya beberapa alat tulis yang mau dimasukin. Aku kasih contoh alat tulis ini biar gampang. Misalkan kalian punya kayak ballpoint. Nah, itu jenis barangnya termasuk alat tulis kayak gitu kan. Pensil termasuk alat tulis. Terus penghapus itu juga termasuk ke alat tulis. Nah, kayak gitu tuh kan dia kan redundan kan nanti datanya. Jadi jenisnya itu berulang-ulang, ada yang berulang, ada yang punya jenisnya sama. Jadi kalau dia ada yang punya jenisnya sama, itu dia dibikin entity sendiri. Sementara itu kalau multi value itu contohnya kayak semisalkan buku. Buku itu misalkan ada genrenya. Genre misalkan kan buku kan satu buku kan bisa punya beberapa genre kan. Nah, genre buku ini dia termasuk multi value karena dia punya beberapa value. Gimana? Mungkin Kak Siva kalau kurang jelas bisa dianalogikan dengan hal yang lain. Mungkin tak coba nambahkan contoh yang multi value atribut ya. Sama contohnya sebenarnya buku sama penulis. Kan satu buku bisanya kan banyak penulis tuh ya. Nah, itu juga bisa dikatakan multi value atribut gitu. Mungkin dari kalian ada yang punya contoh biar temennya paham juga. Ayo nambah nilai. Pasti kalian juga udah paham kok. Ayo coba. Ada yang mau ngasih contoh nggak? Atau mau ngasih resuman? Apa itu multi value atribut sama redundant atribut? Nggak ada ya, wis. Untuk yang tabel ini, paham nggak? Atau mungkin mau tak jelasin satu-satu? Tak uraikan satu-satu lagi. Jelasin, Kak. Ya, mungkin dari sini aja, wis ya. Dari pengertiannya, multi value atribut adalah atribut atau sekelompok atribut sebuah entity yang bisa menampung banyak nilai. Nah, dari yang udah tak contohkan, buku yang memiliki banyak pengarang atau penulis itu satu buku punya banyak penulis itu kan punya banyak banyak nilai di dalamnya gitu. Multi value atribut bisa dikeluarkan dari entity yang berdiri menjadi entity tersendiri. Redundansi adalah sebuah nilai data yang sama digunakan oleh beberapa instance. Perubahan pada nilai data redundan berpengaruh pada semua instance yang menggunakan data tersebut. Redundansi bisa terjadi pada satu atau sekelompok atribut pada suatu entity. Bila ada atribut redundan, bisa dikeluarkan dari entity dan menjadi entity tersendiri. Gitu. Mungkin kalau yang ini udah kita bahas di yang
atas tadi ya yang udah dijelasin sama Mas Andrian soal redundan, terus akhirnya harus jadi entitas sendiri gitu. Entiti yang berasal dari atribut redundan biasanya berasal dari benda abstrak yang gagal diidentifikasi gitu. Bila bingung menentukan apakah suatu data menjadi atribut atau entiti, catat saja sebagai atribut. Nanti ada tahapan normalisasi untuk memisahkan atribut yang seharusnya menjadi entiti. Jadi kalau semisal sekarang kalian masih bingung atau masih masih bertanya-tanya, mungkin bisa coba-coba soal aja gitu. Dicoba dicari entitinya, atributnya gitu. Karena di materi-materi yang akan datang kalian akan belajar tahapan normalisasi. Di situ pasti bakal kelihatan mana yang redundan kayak gitu. Tapi kalau memang kalian belum paham, mungkin bisa ngomong aja biar kita jelasin lebih lanjut. Tapi sebenarnya bukan jelasin lebih lanjut ya, kasih contoh-contoh yang sekiranya bisa kalian pahamin gitu. Contoh jawaban untuk satu entiti. Nah, gini, nama entitinya jenis barang. Ini kan kategorinya benda abstrak. Kayak di sini, kalau benda abstrak itu entiti yang berasal dari atribut redundan biasanya berasal dari benda abstrak yang gagal diidentifikasi. Alasan dimasukkan sebagai entiti. Ketika dimasukkan ke entiti barang menjadi redundan sehingga bisa menjadi entiti sendiri gitu. Karena nantinya kalau jenis barang itu dimasukkan ke entitas barang akan terjadi perulangan gitu. Mungkin ada yang masih bingung dari penjelasanku, gak apa-apa kita sama-sama belajar. Mungkin bisa jadi PR buat aku ke depannya buat ngejelasin ke kalian, ngasih contoh-contoh yang lanjut. Mbak, Gimana? Misal ya, penerbit itu masuk ke multi-value apa enggak? Penerbit. Kan katanya pengarang tadi bisa. Apa penerbit itu juga bisa? Kan penerbit itu mencakup beberapa pengarang gitu. Kayak Gramedia gitu, Mbak. Gimana Mas Andrian, kalau menurutnya Samian bisa nggak? Sebentar ya. Penerbit. Karena kalau yang aku contohin buku punya banyak pengarang atau penulis karena bisa dijadikan dalam satu sel ya, satu sel gitu, bukunya apa gitu, misalkan judulnya apa. Nah, pengarangnya itu kan biasanya ada banyak tuh ya. Nah, itu kan nggak boleh, jadi harus dikeluarin satu-satu gitu. Kalau menurutnya Mas Andrian yang soal kalau penerbit kalau dari aku pribadi jawabanku lebih ke redundan ya, bukan ke multi value. Karena satu buku itu kan pasti diterbitin sama satu penerbit kan, nggak mungkin penerbitnya ada banyak gitu. Tapi satu penerbit bisa menerbitkan beberapa buku gitu. Jadi kemungkinan sih redundan sih kalau kataku daripada ke yang multi value. kalau yang pertanyaan tadi Mas, Yang mana? yang ditanyain sama siapa tadi namanya? Ya dia kan tanyanya itu apa penerbit kan ya? Penerbit apa masuk multi value gitu ya? Oh iya deh, iya deh. Kalau penerbit, kalau aku lebih ke itu sih redundan sih. Karena satu penerbit itu bisa menerbitkan beberapa buku, jadi kemungkinan bisa terjadi redundan. Tapi kan kalau satu buku pasti cuma diterbitin sama itu ya, maksudnya satu buku ya penerbitnya di buku itu ya cuman satu gitu ditulisnya. Kan kalau pengarang kan biasanya memang ada beberapa pengarangnya kan atau penulisnya itu kan memang di buku ditulis ada beberapa, kalau misalkan dua gitu. Tapi kan kalau buku nggak mungkin diterbitin Sama satu banyak buku itu ditulisin iya. Jadi intinya kalau yang aku contohin buku banyak pengarang itu bisa masuk multi value atribut karena satu buku itu bisa ditulis sama banyak pengarang tapi tetap satu penerbit. Nah, kalau satu penerbit itu tadi
yang ditanyain sama temennya kalian itu maksudnya condongnya ke redundan gitu. Karena pasti satu buku itu meskipun banyak pengarangnya itu tetap diterbitkan sama satu penerbit gitu. Gimana, masih bingung nggak antara multi value sama redundan atau gimana? Gak apa-apa sih, tanyain aja. Pokoknya kalau multi value itu bisa ada banyak gitu. Kalau redundan itu bisa berulang. Kalau multi value itu dalam satu selnya itu bisa terisi banyak. Contohnya aja kayak apa ya yang lebih gampang ya? Hobi aja deh. Satu orang kan bisa punya beberapa hobi. Nah, itu kan nggak bisa. Maksudnya kan dia jadinya nanti hobi itu jadi multi value. Jadinya dia harus jadi entity sendiri. Gitu. Gimana? Ada yang masih kurang jelas? Kalau Pak, tanyain aja. Kalau nggak ada yang tanya, mungkin bisa dilanjut, Kak. Kalau nggak ada yang tanya lagi, aku anggap bisa semua ya. Kak, izin tanya. Silakan. Mungkin pertanyaannya agak gimana? Kan kepala lab itu masuk kategori gimana ya Kak? Kategori benda nyata atau ditulis manusia atau ditulis benda hidup? Sebenarnya kan benda nyata itu kalau manusia masuk benda nyata gitu. Oke. Ya. Gimana Kak Sima? Kalau dari aku sih gini ya, kalau dari Pak Arif itu kan cuman ada 3 kan, cuman benda nyata, benda abstrak, atau peristiwa. Jadi kalau kepala lab ini ya mungkin bisa kalian tulis benda nyata aja sih. Gak apa kalian tulis benda nyata. Karena kan emang bentuknya nyata. Gak apa-apa. Oh, baik Kak, makasih. Maksudnya nyata kan bisa terlihat kan? Iya. Iya. Saya kira kan soalnya itu campur sama kayak lab, campur bareng gitu kan, terus ada manusianya kok jadi benda nyata. Iya, nggak apa-apa ditulis. Nggak apa-apa kok. Terima kasih Kak. Sama-sama. Tapi tanya apa? Terus aku lanjut ya ke soal 3. Catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Ada atribut yang relevan dan harus disimpan namun tidak bisa masuk di entity yang telah ada. Biasanya atribut ini muncul berkaitan dengan many-to-many relationship. Kalian belum dapat kardinalitas kan ya? Apa udah? Izin masuk Kak, masih belum. Oh yes, masih belum. Mas Adrian mungkin bisa dijelaskan kenapa ini nggak bisa masuk ke entity yang ada? Iya. Sebentar. Yang mana ya? Yang ini ya, kondisi barang saat dipinjam ya? Ya, kondisi barang. Nah, ya jadi yang kondisi barang itu tadi, sesuai dengan contohku, jadi kan tadi di studi kasusnya, dalam sekali peminjaman itu bisa meminjam beberapa barang kan? Nah, otomatis kalau minjam beberapa barang, dia kan akan ada beberapa kondisi barang. Maksudnya kondisi barangnya jadi ada beberapa gitu kan. Nah, itu kan nanti jadinya multi value attribute gitu. Ini contohnya nih, kayak yang dijelaskan di sini, alasan tidak dijadikan atribut di entity terkait ini menyebabkan multi value attribute pada peminjaman karena di satu peminjaman bisa meminjam banyak barang sekaligus dari satu lab. Itu. Jadi nanti dia akan multi value kondisinya. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Apa cukup jelas? Izin masuk Kak, mungkin bisa dikasih contoh yang lain Kak. Oke. Bentar ya. Multi-value attribute. Multi-value attribute yang kayak tadi aku contohkan, aku sudah sempat tonton kayak hobi yang kayak tadi itu loh yang katanya Kak Siva itu
yang penulis gitu. Jadi misalkan kalau hobi itu kan satu orang bisa punya beberapa hobi. Nah, di tabelnya hobi nanti otomatis kalau dia nggak dijadiin entity sendiri kan dia ada beberapa hobi kan. Satu orang punya beberapa hobi kan. Nah, itu nggak boleh, dia itu namanya multi value. Jadi harus dijadikan entity sendiri. Gitu. Atau kurang jelas atau pengen contoh lain? Gak apa sih. Sudah Kak, sudah jelas. Gimana bingungnya? Oke. Gimana bingungnya? Coba nggak apa-apa. Tapi kalau udah jelas ya nggak apa-apa. Kalau udah jelas bisa dilanjut kali Kak. Ya, wis. Selanjutnya yang soal 4, penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Ini juga tadi udah aku singgung di atas ya, tapi mungkin tak jelasin lagi. Dari pengertiannya ini wes, unique identifier adalah atribut atau kombinasi beberapa atribut entity yang bisa digunakan mengidentifikasi satu instan entity secara tepat. Sebuah entity bisa memiliki beberapa UID. Pilih satu UID sebagai primary UID. UID lain menjadi secondary UID. Setiap entity wajib memiliki primary UID. Untuk primary UID, pilihlah UID yang nilainya tidak akan diupdate pada saat database dioperasikan. UID yang punya makna rawan mengalami operasi update. Bisa menambahkan artificial UID jika tidak ada UID yang layak menjadi primary UID. Nah, jadi contoh gampangnya UID itu kan atribut yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi satu instance dengan tepat, atau singkatnya itu enggak apa ya, yang unik gitu dari atribut-atribut yang lain. Jadi kalau misalkan itu dioperasikan, nantinya dapat muncul hasilnya itu dengan tepat gitu. Nah, tapi di UID ini ada primary UID sama secondary UID gitu. Secondary UID mungkin tadi udah dijelaskan ya Mas Andrian. Apa belum yang secondary UID? Sudah sih, tadi aku udah sempat singgung di awal. Mungkin gimana Lek? Udah jelas atau mau diulangin? Mungkin dari pengertian ini sebenarnya sudah jelas sih, tapi kalau mau minta penjelasan lagi ya nggak apa-apa. Mungkin bisa diulang, Kak. Jadi intinya waktu kalian mau bikin UID itu ada 2 kandidat gitu. 2 kandidat yang sekiranya bisa mengidentifikasi satu instan itu dengan tepat. Nah, tapi dari dua kandidat UID itu ada satu yang harus kalian pilih buat dijadikan primary UID, yang mana bisa mengidentifikasi satu instance tadi secara tepat. Tepatnya itu yang benar-benar tepat gitu Kak. Fix kalau UID-nya ini pasti barangnya ini gitu. Kalau UID-nya ini pasti manusianya namanya ini kayak gitu. Izin masuk deh Kak. Kalau dari aku contohnya itu gini ya, kayak yang tadi aku ulangi lagi contohnya kayak yang tadi. Semisal di lab itu kan pasti punya nama sama deskripsi, anggap aja punya itu ya untuk atribut dari entity-nya. Nah, nama sebenarnya kan nama untuk tiap lab itu kan unik ya. Contohnya aja di Fasilkom, kan nggak mungkin ada nama labnya yang sama. Nah, nama sebenarnya itu bisa dijadiin primary UID. Nah, tapi nama ini kemungkinan besar itu di suatu hari itu bisa mengalami pengupdatean atau perubahan. Nah, jadi untuk menghindari itu, karena kan tadi kalau bisa untuk primary itu kan yang tidak mengalami update dan sebagainya ya, jadi kan harus tetap sampai kapanpun itu primary-nya harus tetap gitu. Jadi kita bisa nambahin ID. Nah, kalau sudah ada ID, berarti nanti ID itu menjadi primary UID dan nama itu menjadi secondary UID. Gitu, Ray. Gimana? Paham nggak? Enggak.
Enggak, Siapa sih ada nggak yang paham? enggak. Gimana? Ada Gimana? yang Nggak pahamnya di mana sih? sebenarnya contohnya itu mungkin kalau yang kita kasih contoh barang ya, semisal ada barang namanya eh, tak singgung Aqua gitu wes. Terus nomor punya UID itu nomor seri barangnya 001 gitu. Nah, dari dua kandidat itu kira-kira mana yang bisa mengidentifikasi barang itu dengan tepat gitu. Kalau misal kita pakai nama, itu kira-kira itu barangnya itu bisa apa ya berubah nama gitu. Tapi kalau kita pakai ID-nya itu yang nomor seri, yang kita mau jadikan primary UID itu bisa mengidentifikasi barangnya dengan tepat dan benar gitu meskipun barangnya nanti mereknya itu berubah gitu. Itu menurutku contoh yang paling bisa mudah dimengerti sih. Kalau kalian gimana? Oh iya, Kak, makasih Kak. Kayak nama kita sama nomor KTP gitu aja ya Kak ya. Gitu. Kalau nama kan belum bisa mengidentifikasi kalian dengan tepat gitu. Tapi kalau nomor KTP, NIK kalian, kalau dicari, oh ini pasti kalian gitu. Gitu. Bisa diterima? Ya Kak, makasih Kak atas penjelasannya. Sama-sama. Lanjut ya. Aku lanjut buat identifikasi relationship. Kira-kira kalian udah paham nggak sama relationship antar entity? Gimana? Belum Kak. Masih belum paham, Mbak. Masih belum paham, Mbak. Tak jelasin ya. Oke. Dua entity bisa memiliki relationship. Relationship adalah hubungan antar entity. Teknik mengidentifikasi relationship antara entity A dan B. Ini mungkin bisa kalian baca sendiri. Tapi yang aku mau bikin catatan ke kalian itu yang ini. Ketika kalian mau mengidentifikasi relationship, gampangnya itu ini. Kalian asumsikan aja ketika kalian mau menambahkan data baru di entity A. Itu kalian juga harus dan perlu untuk melakukan pencatatan data dari B. Gitu. Jadi ketika ada dua entity, ketika kalian mau mencatatkan barang di entity yang A, tapi kalian juga harus mencatatkan barang yang ada di entity B. Dan begitu sebaliknya itu bisa dikatakan punya relationship gitu. Dari penjelasan yang ini bisa diterima nggak? Atau aku lanjutin? Bisa diterima, Mbak. Gimana? Bisa diterima, Mbak. Ya wis. Karena menurutku itu yang contoh dan catatan yang bisa kalian pegang gitu kalau mau mengidentifikasi relationship. Nih, nah untuk mengidentifikasi semua relationship antar pasangan entity gunakan relationship matrix. Gitu. Jadi di sini kalian tulis entity-nya, di sini juga ditulis entity-nya, gitu. Jadi nanti tinggal digabungin aja ketika kalian mau menambahkan barang yang data di entity ini, apakah juga memerlukan penambahan data yang ada di entity ini, gitu. Mungkin kita langsung ke contohnya ya, tapi sebelumnya ini katanya Pak Arif yang studi kasus 1 dilampirkan ke pengumpulan tugas enggak? Ya Kak, jadi ini ada info Kak dari kelas G yang udah tanya ke Pak Arif. Jadi untuk yang studi kasus 1 ini tetap dilampirkan. Jadi meskipun kita udah bahas, kalian tetap
tetap tampilkan, untuk yang tulis tetap dikerjakan seperti biasa, untuk yang bikin video tetap dijelasin lagi. Jadi kalian tetap juga mengerjakan yang studi kasus 1 ya, tinggal disalin-salin aja sih. Sebenarnya kan udah dibahas mulai tadi. Bisa dilanjut Kak mungkin? Iya sih. Ini mungkin aku cuma ngasih contoh beberapa aja ya, kalau relationship-nya mungkin kalian masih biar coba-coba mengidentifikasi relationship sendiri, nanti kalau bingung bisa tanyakan ke aku atau ke Mas Andrian lewat private chat, karena di relationship ini kalian perlu untuk belajar untuk adaptasi gitu. Kalau bikin relationship itu gimana, nentunya relationship itu gimana. Nah, kayak di sini contohnya barang sama jenis barang. Pakai contoh yang studi kasus aja ya. Pakai kasus yang studi kasus 1 aja. Mungkin aku mau tanya ke kalian, sedikit aja, kepala lab sama lab itu punya relationship enggak? Yang bisa jawab sama Punya, nih Kak. ya, sama alasannya. Sama alasannya. Izin menjawab. Nama saya Mesan Abdullah, NIM 2024-10-10-43. Kepala lab sama lab punya hubungan karena identitas lab itu nanti ada nama kepala labnya. Boleh. Mungkin ada yang mau nambahkan alasan? Mungkin saya menambahkan, Kak. Nama saya Ahmad Mahdi Hasani, NIM 1010. Kepala lab sama lab itu punya relation, mungkin karena kalau kita mau nambah nama di kepala lab itu pasti butuh butuh nama lab baru juga. Misalnya kalau mau nambah nama lab baru, jadi nanti di tempat kepala lab juga akan ada kepala lab juga, ada nama kepala lab yang baru juga. Oke, boleh ya. Aku bisa nyimpulin kalau kalian mungkin banyak yang sudah paham, tapi kalian coba-coba sendiri aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang bingung, bisa tanya. Nah, aku mau ngasih sedikit gambaran ke kalian kalau nulis matriksnya, kayak gini. Jadi ini kalian nulisnya ini, di sini entitasnya, di bawahnya juga entitasnya, gitu. Nah, tapi catatannya ketika kalian sudah menentukan relationship-nya dan udah kalian catat, terus nanti kalian di bawahnya atau di entitas lain ketemu yang sekiranya itu udah kalian catat di awal gitu. Jadi intinya kalau udah kalian beri tanda kalau punya relationship itu nggak usah dikasih tanda lagi gitu. Kayak ini misalkan ya, mana ya? Kepala lab sama lab gitu ya. Ini kan lab sama kepala lab, kan ada relationship-nya. Nah, di kepala lab sama lab yang di sini, ini sama ini, itu nggak usah kalian kasih tanda lagi. Gitu, paham nggak? Nggak boleh double gitu ya, Mbak ya? Satu aja, karena itu kalau double malah nanti kalian yang bingung gitu. Jadi, biasanya bentuknya itu gini, kayak gini. Yang aduh, gak bisa jelasinnya. Tapi kalian paham nggak sih dari gambarnya ini? Enggak. Agak bingung. Gimana? Gini ya, mungkin aku mau bantu jelasin. Jadi, gini, kalau untuk identifikasi relationship, itu kalian cuma perlu salah satunya aja. Jadi, semisalkan lab ya, kalau lab sama lab kan udah nggak mungkin ada relationship kan, maksudnya nggak ada relationship sama dirinya sendiri. Terus kalau lab sama kepala lab, nah itu kan kalian udah tandain tuh, maksudnya ada relationship.
karena tadi alasannya karena dan sebagainya itu. Nah, otomatis kalau untuk yang kepala lab sama lab itu kalian udah nggak perlu apa namanya, nggak perlu kalian tandain lagi, jadi nggak double gitu. Jadi cukup salah satu aja. Nah, kenapa kok dikasih putih-putih ini, yang ada yang kayak abu-abu ini kan? Nah, itu maksudnya biar mempermudah kalian, biar nggak double gitu. Tapi kalau kalian nggak mau kasih putih-putih ini juga nggak apa-apa. Yang penting relationship-nya itu cukup satu kali aja ditulisnya. Misalkan ini kan lab dengan barang, nanti barang sama lab ya nggak usah lagi, cukup lab sama barang. Gimana, Nek? Bingung nggak? Oh, putih-putih taman. Iya, ini ada Iya, yang iya. kayak abu-abu, iya. Yang maksudnya bentuknya kayak tangga. Iya, yang bentuknya kayak tangga nih. Itu kalau dari nggak kelihatan lah. Itu kalau dari Iya. pengalamanku, Pak Arif itu selalu ngasih contoh kalau bikin identifikasi relationship-nya ini selalu gini ya, Mas Andrian ya. Jadi Iya, harus mudah kayak kita gini juga. biar nggak double. Jadi bentuknya itu selalu gini ditandai kalau ini biasanya itu udah ada relationship-nya atau enggak relationship antara nggak punya kan ini dengan dirinya sendiri nggak mungkin punya relationship gitu. Ini dengan dirinya sendiri kan nggak mungkin punya relationship. Ini kayak ini sama ini, barang sama barang, UKM sama UKM, gini. Ini kan selalu ditandai itu ya. Juga buat mengurangi dan meminimalisir double gitu. Iya, Mungkin Mbak. ada yang mau gimana? Soalnya warnanya hampir mirip. Oh, iya. Jadi ini entity yang di sini, yang di sumbu Y sama yang di sumbu X, ini mesti ditandai di sini. Kan pasti nggak punya relationship antara dirinya sendiri. Ini jenis sama jenis gitu. Paham ya? Itu kan dibatasi urut ya Kak. Kalau misalkan di tengah-tengah itu ada yang punya relasi lagi sama yang di depannya, yang atas itu kan berarti nanti relasinya ada di tempat yang abu-abu itu. Misalkan kalau jenis sama barangnya kan ada relasinya kan di tengah nanti Kak. Jenis sama apa? Sama barang atau misalkan. Yang dicontoh tadi yang di sini dah. Iya di tabelnya itu. Di sini. Ya. Ya, aku paham maksudnya. Maksudnya dia itu gini, Kak, mungkin. Coba balik ke Excel-nya lagi, Kak Siva. Bentar. Kalau misalkan gini ya, jenis sama barang. Dia kan nanti pasti ada yang di abu-abunya itu kan. Ini, jadi maksudnya nggak urut gitu kan, maksudnya dari. Iya. Nah, kalau kayak gitu, kalau kamu emang pengen rapi, barang sama jenis kan bisa. Barang sama jenis dengan barang itu kan double nanti itu. Jadi kalau kamu udah nandain ini kan, barang yang ada di atas kan yang barang sama jenis kan ada relationship. Ya udah ditandain yang di sini aja yang di atas. Nanti yang di bawah dikasih abu-abu biar nggak double lagi gitu. Tapi kalau kamu menandain yang di bawah ya juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi lebih efektif dari yang atas dulu aja, diurutin semua yang ada relationship gimana. Jadi nanti kalau misalkan tiba-tiba kamu ada di bawah, oh ini ternyata kelewat ya, coba lagi lihat yang di atas. Kalau pengen rapi sih kayak gitu. Soalnya dari pengalamanku ngerjain identifikasi relationship, mesti selalu aku giniin. Cuman gitu nggak Mas Andrian? Iya, aku juga gitu kok. Gitu. Jadi ini kalau misalkan aku kadang-kadang lupa ke double gitu ya, kayak yang katanya tadi, pasti aku nanti balikin lagi ke yang atas. Oh, ke atas, soalnya biasanya yang bermasalah berarti di atas gitu yang kelewat. Gitu. Mungkin dari aku sama Mas Andrian kayak gitu pengalaman ngerjainnya. Mungkin kalau kalian senyamannya kalian, kalau kalian nggak mau kayak gini ya nggak apa-apa. Kan tujuannya cuma meminimalisir aja gitu. Iya, dan biar kalian tuh lebih gampang sih. Kan kalau kayak gini kan nanti
mungkin warnanya ini bisa kalian ganti ya, warna apa yang lebih jelas katanya, kalau tadi warnanya nggak nampak. Jadi ya itu nanti kalau kalian jelasin bikin video itu kan lebih enak kan kalau rapi gini. Jadi kalian nggak salah double-double itu. Gimana? Ada yang ditanya lagi nggak? Atau udah jelas? Kalau masih ada yang dibingungin, nggak apa-apa sih, tanya aja. Ini nggak ada sih kayaknya nih, Kak. Ya, wis. Mungkin sudah, Kak. Ini yang Oke. tadi soal relationship, kalian udah paham kan ya, maksudnya ngerjainnya gimana, ngidentifikasinya gimana gitu. Karena tujuanku nggak apa ya, nggak ngidentifikasi satu-satu bareng di sini sama kalian, biar kalian nyoba aja gitu. Nanti kalau emang kalian bingung, bisa tanya aku sama Kak Andrian gitu. Karena menurutku buat ngidentifikasi relationship itu butuh latihan gitu. Karena pasti banyak ada aja yang kelewat gitu. Tujuanku gitu. Tapi kalau ya wis itu dari aku gitu. Mungkin Mas Andrian mau nambahin nggak? Udah sih kalau dari aku itu, cuma ini ya, bentar lagi gini, Oracle. Ada yang bermasalah nggak nih install Oracle? Installnya Sekarang. Itu Oracle itu cara kerjanya gimana sih, Mas? Udah nonton videonya belum nih yang tak kasih link? Padahal itu ada loh di terakhir aku coba simulasiin. Udah, tapi enggak. Oke. Kalau gitu, apa Kak Siva nih yang mau presentasi? Gimana, Kak? Delok sih. Oke. Ntar ya Mas Andrian, aku mau nyoba buka. Ini enggak sih? Iya. Ini enggak sih? Iya, itu. Gimana, Kak? Bisa nggak, Kak? Nggak bisa. Nah. Ini ada yang bermasalah waktu install nggak? Ada yang sampai sekarang, mungkin ada yang belum install karena bermasalah dan sebagainya? Atau udah semua? Kok lama ya Mas Andrian? Mungkin Mas Andrian aja. Ya udah deh, aku aja nih ya. Oke. Maaf ya teman-teman. Oke. Ini aja deh, Kak. Nah, udah ya. Nah. Udah kelihatan kan ya? OTW Mas Andrian. Udah kan ya, Kak ya? Udah. Oke. Jadi aku coba buka di sini ya. Nah, jadi kan pertama kali kalian buka tuh pasti tampilannya kayak gini. Nah, habis itu ya bisa disilang aja sih yang welcome page ini. Terus kalian pilih aja yang logical. Yang logical. Setelah kalian pilih yang logical, kemudian ini klik yang new entity untuk buat entity baru. Di situ ya udah diatur nih mau ukurannya seberapa. Di situ nah keluar kayak gini. Mungkin namanya bisa diganti ya. Gue coba di sini lab. Terus create surrogate key ini dicentang. Ini fungsinya untuk memberikan auto increment-nya. Gitu. Jadi nanti semisalkan bisa berurutan gitu loh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ini nggak ada yang kelewat. Pakai create surrogate key. Habis itu langsung ke atributnya. Atributnya diklik tanda plus ini. Terus udah deh kalian masukin atributnya apa aja. Misalkan ID ya. Terus ini
klik yang logical, yang data type-nya ke logical. Kemudian karena ID itu akan jadi primary UID, itu kalian centang ini primary UID. Disitu udah di oke. Nah, jadi kayak gini. Kalau mau nambahin lagi ya tinggal biasa aja kayak tadi. Tambahin lagi, misalkan nama lab ya, nama labnya, terus logical, terus kalau sekarang karena nama ini nggak dijadiin primary UID, kita centang yang mandatory. Untuk yang mandatory ini dia itu harus diisi, nggak boleh kosong. Tuh. Jadi oke. Habis itu aku mau tambahin satu lagi ya, mungkin biar sekalian simulasi sama relationship-nya. Apa ya, kepala lab. Kepala lab, terus atributnya, logika, primary, terus mandatory. Oke. Nah, setelah kayak gini kan udah jadi nih. Kalian tinggal pilih nih di sini nanti. Kalian kan belum dapat cardinality. Jadi ini buat contoh aja ya. Jadi di sini ada beberapa cardinality. Jadi ya udah tinggal dipilih aja terus ditarik gini. Terus di oke. Udah jadinya kayak gini. Udah selesai sih. Jadi gini, setelah jadi kemudian kalian bisa ini. Kalau untuk nyimpennya itu bisa klik file, terus print diagram, terus ya udah nih bisa dipilih itu image, itu PDF atau SVG, terserah. Cuma kayak gitu sih untuk penggunaannya. Mungkin ada yang mau ditanyain? Udah ya? Nggak bingung ya? Aslinya ya, masih bingung. Masih nggak paham. Bingung di mananya? Kan tinggal ngikutin aja sebenarnya. Bikin nggak apa kayak bedain itu loh mas, itu masuk logical primary gitu loh mas. Oh, itunya ikutin aja, ikutin aku aja. Jadi kamu pilihnya yang logical aja terus. Jadi pilihnya itu harus ngikutin yang logical. Jadi udah nggak usah mikirin yang domain atau yang sebagainya. Jadi ya udah ikutin aja instruksinya. Jadi kalian tinggal pilih yang logical gitu. Tinggal sesuaiin aja. Kalau yang primary UID tadi kan tinggal dicentang. Kalau misalkan dia jadi primary UID. Kalau dia nggak boleh kosong, centang yang mandatory. Gitu. Gimana? Masih bingung? Yang lain mungkin? Ada yang masih bingung? Atau instalasinya ada kendala? Kalau nggak ada kendala berarti, kalau nggak ada yang jawab berarti aman semua ya? Aman, Kak. Oke. Aman, Kak. Gimana Kak Siva, ada tambahan? Udah cukup, wes. Oke, kalau memang udah gak ada yang ditanyain lagi, mungkin sekian persen kelas praktikum hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.